tim naskah akademik. Saya minta database itu. Tetapi itu belum diupdate karena itu data tahun 2021. Artinya 3 tahun ke sini itu pasti bergerak gitu. Dan itu harus diupdate. Saya memang punya gitu. DKT memang punya database itu. Cuma itu harus diupdate. Harus diupdate lagi untuk bisa mendapatkan pendataan yang benar-benar valid dari kondisi terakhir pegiat sanggar grup dan komunitas yang ada di Kota Tangerang. Terakhir adalah yang belum kami realisasikan di dalam Senin itu adalah penyusunan usulan program sertifikasi bagi pelaku sanggar grup komunitas seni budaya Kota Tangerang. Teman-teman, sertifikasi itu penting. Teman-teman sebagai seniman sudah berkecimpung lebih mungkin dari 25 atau 30 tahun. Ketika tidak memiliki sertifikasi, maka teman-teman tetap akan diperlakukan seenak dewek oleh si peminta jasa dari kita. Tapi kalau ada sertifikasi, maka perlakuannya tidak bisa seperti itu. Karena sertifikasi yang BNSP, ini Mas Bek lebih banyak tahu nanti cerita soal sertifikasi. Kalau itu sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP itu kemudian turun ke kita dengan grade-nya, tentunya ada grade-nya ya, sampai ke pengalaman sekian tahun dengan prestasi sekian itu dianggap setara dengan S1, pengalaman sekian dengan prestasi demikian dianggap setara dengan S2, sampai ke S3, sampai ke empuk pakar atau maestro, sampai ke maestro, tingkat maestro. Nah itu karena ini adalah komitmen 3 menteri termasuk Menteri Tenaga Kerja, maka sertifikasi itu adalah ijazah teman-teman untuk menyatakan bahwa kalau gua udah punya sertifikasi grade segini, lu bayar sesuai dengan grade-nya. Karena nominalnya ada di situ, nominal pembayarannya. Berapa yang harus kita terima untuk jasa yang kita keluarkan sebagai orang yang memiliki sertifikasi itu. Itu penting teman-teman. Makanya ini yang harus kita dorong ke depan. Karena kemarin tuh kami dengan beberapa teman di Dinas Kebudayaan, Rijal maupun Mangku, sebenarnya setuju gitu loh. Cuma memang harus diberi dana, dijadikan nomenklatur untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh pegiat baik person maupun kelompok sanggar atau grup yang nanti kita bisa kerjasama dengan BNSP karena asesornya itu harus dari tingkat nasional, bukan Dewan Senian hanya memfasilitasi, nanti asesornya itu dari tingkat nasional. Nah asesor itu kan mesti dibayar, DKT kan nggak punya duit, yang punya duit adalah dinas untuk bisa membiayai itu, sehingga teman-teman gratis ikut sertifikasi, sehingga setiap teman-teman baik sebagai pelaku personal maupun sebagai pelaku grup itu punya sertifikatnya. Itu penting sekali menurut saya. Nah ini yang harus didorong kita ke depan. Oke, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan teman-teman, bahwa ada fungsi dan tujuan yang berbeda, wewenang yang berbeda di tahun ke depan itu penting sekali, karena hasil musyawarah nasional yang kami lakukan seluruh Dewan Kesenian se-Indonesia di Ancol ya, bulan Desember tahun 2003, salah satu fasilitator dan narasumbernya adalah juga Mas Bek, sudah melahirkan konsepsi yang salah untuk menyamakan soal fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Kesenian di seluruh Indonesia. Karena jangan sampai kata-kata Dewan Kesenian itu terjebak pada kegiatan yang sifatnya sanggar. Makanya mohon maaf, dulu zamannya sebelum saya tidak menyebut periode siapa ya, pada akhirnya kan Dewan Kesenian jadi kompetitor grup sanggar, makanya dibenci kan, minta proyek ke Dinas Kebudayaan untuk melaksanain kegiatan kayak gitu. Enggak gitu. 12 program yang sudah dilaksanakan di masa periode saya ini adalah kegiatan atau
istilahnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunyi. Kegiatan sunyi memang. Kegiatan yang tidak ada gembar-gembornya. Tetapi sudah kita lakukan apa yang sudah bisa maksimal mungkin kita bisa lakukan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ke depan, sehingga Dewan Kesenian bukan lagi kompetitor Sanggar. Kalau mau ngadain kegiatan, ya hilangin aja tuh kata dewannya, ganti aja jadi Sanggar. Ya, seperti saya bilang, secara letterland atau secara harfiah saja, dewan itu kan pengertiannya adalah sekelompok orang yang memberikan nasihat bla 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 bla, yang memberi keputusannya secara bersama, yang mengambil keputusannya secara bersama. Artinya ada mekanisme kolektif kolegial di sana. Salah satu tawaran saya juga misalnya, kita memilih ketua itu adalah sebuah langkah yang salah. Karena apa? Kalau kita memilih ketua, maka dia akan struktural. Hak prerogatifnya ada di ketua terpilih, karena ketua itu adalah mandataris dari pemilih kan. Akhirnya dia yang menyusun personalnya. Padahal seperti yang kami lakukan di Dewan Kesenian Jakarta, gitu. Kita tidak memilih struktur ketua, kita memilih anggota Dewan Kesenian. Dari 7 komite yang ada di Dewan Kesenian Kota Tangerang, dipilihlah satu komite isinya misalnya 4 atau 5 orang. Dipilihlah misalnya untuk komite musik, dipilihlah siapa nih 5 orang yang kompeten untuk duduk jadi anggota DKT. Begitu juga komite-komite lain. Nah, terkumpullah kan 35 orang. Nah, dari 35 orang itulah yang memilih strukturnya, siapa ketua, siapa sekretaris, siapa ketua komite, dan bla 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 bla. 35 orang itu yang memilih strukturnya. Seperti yang kami lakukan di Dewan Kesenian Jakarta. Dan itu memang sudah terjadi di seluruh Indonesia untuk yang memakai pola kedewanan tadi. Kita kan enggak. Kita memilih ketua. Akhirnya ketua yang menjadi mandataris. Strukturnya dia yang menentukan sendiri kan, karena punya hak prerogatif. Nah, ini yang pada akhirnya dikatakan, Dewan Kesenian Kota Tangerang mah dia lagi. Mau nggak mau, ketika saya juga terpilih pada waktu itu, saya punya prerogatif untuk menentukan siapa yang saya kenal. Ya, itu maksudnya. Jadi teman-teman, sebenarnya pola ke depan itu harusnya memilih anggota yang akan duduk di setiap komite. Siapa 5 orang itu? Representasi dari masing-masing komitenya, musik, tari, teater, sastra, seni rupa, apalagi sinematografi, dan tradisi. 7 komite yang ada di komite di DKT. Dari 7 itu satu komite isinya 5, pilihlah 5 dari masing-masing komunitas. Misalnya musik, komunitas musik beremuklah siapalah yang akan mengajukan 5 yang dianggap capable untuk duduk di Dewan Kesenian. Baru itu mekanisme dewan. Sehingga yang disebut dengan kolektif kolegial terjadi di situ. Karena ketua tidak memiliki hak untuk memutuskan hal-hal yang substansial kecuali melalui rapat pleno. Nah, itu saya pikir yang harus banyak dibenahi oleh Dewan Kesenian Kota Tangerang ke depan. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bisa berarti buat kita, dan siapapun nanti yang duduk di Dewan Kesenian Kota Tangerang, selamat, karena saya juga pengen pensiun. Walaupun ada beberapa teman bang, tetap bang jadi merasa, insya Allah secara pribadi saya ingin tetap berada di lingkungan teman-teman DKT untuk yuk kita bareng-bareng mengawal semua apa yang tadi obsesi kita. Prinsipnya seperti itu. Jadi silakan teman-teman lakukan proses pemilihan. Tetapi menurut saya ini adalah transisi di mana nanti di Mubes nanti tolong direkomendasi untuk melakukan perubahan pedoman. Harus direkomendasi untuk melakukan perubahan ADART. Karena saya sendiri gitu, walaupun saya pengen konsepnya ideal,
Kan saya nggak bisa sewenang-wenang gitu aja merubah pedoman. Walaupun konsepnya sudah saya bikin loh. Konsepnya sudah saya bikin. Tetapi kan nggak bisa, dia harus melalui mekanisme musyawarah. Nah, di Muges besok, titipan saya adalah tolong ada rekomendasi untuk melakukan perubahan ADRT. Baru berani saya keluarkan tuh konsep yang udah saya bikin. Ini loh, silahkan dirembukan melalui persidangan. Kalau itu udah jadi lagi, insya Allah DKT akan sesuai dengan pola yang seperti di depan yang menjadi resolusi Ancol yang kita rumuskan di Musyawarah Nasional Dewan Kesenian seluruh Indonesia ketika di Jakarta tahun kemarin. Saya kira itu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.